Baik, biar tidak memberatkan nanti langsung ditaruh aja di link YouTube gitu, nanti linknya dikasihkan ke teman-temannya yang membutuhkan gitu. Baik, saya izin share screen dulu. Sudah terlihat layar saya? Sudah, Bu. Ya, baik. Minggu kemarin kan sudah ada UTS, yang UTS-nya itu diambil dari perancangan yang sudah kalian lakukan dan untuk saat ini masih proses koreksi dari saya dan Bu Weni, belum selesai semuanya. Jadi kita next ke materi selanjutnya dulu. Untuk pertemuan ini kita membahas tentang query select. Jadi yang kemarin dari minggu pertama sampai minggu ke-6 itu sudah merancang basis data sampai sudah diimplementasikan harusnya DDL DML-nya. Nah, sekarang kita belajar masalah query-nya. By the way, kalau boleh tahu yang di praktikumnya menggunakan apa? Akses apa menggunakan Postgre? Kalau saya Postgre, Bu. Oke. Oh, jadi bebas ya untuk yang di praktikumnya? Yang oleh Pak Rengga ya praktikumnya ya, yang mengampu. Bagaimana yang lain? Kalau untuk Pak Rengga kasih bebas. contoh itu pakai akses, Bu. Kalau Pak Rengganya kasih contoh. Oh, contohnya dari akses. Sudah sampai sejauh mana? Materinya apa? Ada yang bisa cerita materinya sudah sampai mana? Yang di praktikumnya? Kalau saya sore sih nggak bisa join, Bu, karena masih di luar. Mungkin teman-teman yang lain mungkin. Oh, yang kelas praktikumnya jarang bisa join gitu ya? Iya, kalau sore mesti di luarnya. Oh, Mungkin dari teman-teman lain mungkin. ya, teman-teman yang lain gimana? Lumayan kan ada 40 orang, masa nggak ada yang bisa cerita apa yang sudah didapatkan di praktikumnya, agar mungkin nanti bisa selaras gitu loh, yang kita bahas Mungkin di sini. yang ikut di yang di teori itu belum tentu ikut yang praktikum, Bu. Oh iya, Jadi yang ya, golden ticket kan. Kalau yang lain kan nah, mestinya iya, kan kita ada sekitar 170 atau berapa ya itu dan 100 orangnya itu kan harusnya kelas reguler yang PJJ ya. Nah, itu harusnya tahu lah. Nggak ada yang bisa cerita nih, 50 orang. Dava, ada Dava. Dava ini kelas apa? Golden ticket atau apa? Reguler PJJ. Mohon izin Bu, Java Aldama itu ya Bu ya? Iya. Java Aldama GT Bu. Oh, oke. Firman? Oh, yang GT, ya oke. Yang GT ada namanya semua GT, oke. Yang nggak ada GT-nya berarti kan reguler PJJ yang oke, ceritakan apa yang sudah didapat. Ayo dong, yang responsif ya. Jadinya pembelajaran kita juga bisa cepet kalian dapat apa yang diajarkan iman-iman toh. Kan bayarnya mahal juga nggak sih? Harus bayar mahal, tapi kalian nggak dapat ilmunya, iman-iman. Gimana? Sudah sampai mana? Aduh, eman banget ya kok nggak ada respon sama sekali. Kelas ini bagaimana maksudnya? Yang respon ya via aja ya tadi ya kayaknya. Itu terus. Izin menjawab, Bu. Iya, gimana? Terakhir waktu praktek itu mengenai praktek itu mempraktekkan query tentang database perpustakaan menggunakan Microsoft Access gitu.
Maksudnya sudah sampai mana uji cobanya? Udah sampai create tabel sudah, terus sampai query Iya, select, terus join atau apa? sampai select mungkin, Bu. Kalau join belum. Oke, berarti select terus ada where-nya juga gitu ya, where clause-nya gitu ya. Iya, Terus join. Kalau group by sudah, agregat maksimum minimum gitu sudah. Mencari nilai tertinggi misalkan kayak gitu sudah. belum, Bu. Belum. Sepertinya Oke. belum, Bu. Berarti sebenarnya hanya untuk create data, terus habis itu query select aja ya. Oke, baik. Berarti masih sejalur lah dengan yang ini. Jadi saya tidak membuat PPT-nya, saya langsung karena di materi praktikum yang saya gunakan ini sebenarnya juga ada dasar teorinya tentang query select. Jadi, oke, query select itu berbagai macam jenisnya ternyata karena nanti bisa dikombinasikan dengan yang lainnya dan untuk tujuan-tujuan tertentu. Kalau secara garis umumnya, query select ini adalah perintah dalam SQL yang digunakan untuk mengambil data yang ada di suatu tabel. Nah, select yang diikuti tanda bintang seperti ini, dia akan mengambil seluruh kolom yang ada di tabel tersebut. Sintak dasarnya seperti ini, dimanapun hampir sama ya, kayak gini ya. Kalau mau pakai MySQL, mau pakai Postgre itu sama. Select bintang from nama tabelnya apa. Nah, nanti bisa dipilih terus. Nah, jenis-jenisnya ada select bintang, ada select column name. Jadi nanti misalkan di dalam tabel itu ada 4 kolom, kalian hanya ingin menampilkan kolom ID dan nama saja, nanti bisa menggunakan select name ini. Kalau kalian ingat di aljabar relasional kan ada projection ya, selection projection. Nah, itu menggunakan ini, selection yang kolom name aja misalkan nomornya apa. Juga bisa select distinct, jadi mencari data yang berbeda saja, kita bisa menjumlah hasil select-nya itu ada berapa pakai count, dan kita juga bisa menambahkan kondisinya menggunakan where clause ini, jadi memfilter. Jadi kita nggak mengambil semua data dari basis datanya, kita hanya mengambil data-data tertentu, maka kita gunakan select bla 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 where apa, kayak gitu, ada where-nya. Nanti ada contohnya di bagian bawah. Terus ada juga order by. Order by ini biasanya untuk mengurutkan fungsinya. Jadi mau diurutkan secara ascending atau descending, misalkan mengurutkan harga produk yang paling mahal. Nanti bisa juga menggunakan select yang order by ini, seperti itu. Terus bisa juga biasanya digrupkan juga. Jadi ini digunakan untuk mengelompokkan dan menghitung fungsi seperti sum, average, max, min, mencari nilai seperti itu, digrupkan terus dicari maksimumnya yang mana, minimumnya yang mana, jumlahnya berapa gitu. Nah, ini hanya untuk pengetahuan dasar awal saja karena untuk perintah group by, untuk join nanti akan dibahas di minggu selanjutnya. Jadi hanya untuk pengetahuan aja. Oh, ternyata tabel itu bisa digabungkan untuk query select-nya dan kita bisa menggunakan join, bisa menggunakan union juga. Nah, untuk memahami ini gimana sih caranya gitu. Nah, di sini ada tugas pendahuluan. Jadi ini ada query yang bisa diimplementasikan di Postgre. Biasanya ada yang berbeda sih, tapi kalau yang ini sepertinya bisa diimplementasikan dimanapun. MySQL juga sama. Biasanya kalau boolean aja itu sintaksnya antara di Postgre sama MySQL mungkin agak beda. Oke, ini ada create tabel dulu, create tabel mahasiswa. Jadi nanti membuat database apa misalkan universitas atau kampus, misalkan seperti itu. Nah, lalu nanti ada tabel mahasiswa, ada tipe data, ada atributnya, ada ID, ada nama, alamat, tanggal, ini tipe datanya. Terus kemudian ada tabel mata kuliah sama tabel KRS. Nah, kalau KRS ini ada relasinya ke tabel mahasiswa, karena di KRS itu ada ID mahasiswa, ada juga nanti berrelasi dengan mata kuliah. Nah, ini di-create, tinggal dimasukkan query-nya ini di MySQL, Postgre-nya nanti sudah ter-create tabel-tabelnya, kemudian nanti kita insert-kan datanya. Datanya saya contohkan hanya sedikit, tapi ada baiknya ketika kalian membuat contoh ini diperbanyak dan mungkin ada data ganda juga. Jadi nanti kelihatan ketika function group by-nya
itu dijalankan, nanti memang bisa terkelompokkan, misalkan seperti itu. Sorting nanti bisa benar-benar tersorting. Nah, untuk memahami itu, ini ada percobaan yang bisa dicoba. Jadi ada penjelasannya juga dari yang paling atas tadi. Kalau tadi yang di atas dasar teorinya kan hanya singkat saja. Kalau yang ini ada disertai dengan contoh. Misalkan selek bintang. Ini maksudnya buat apa sih? Query ini untuk mengambil semua kolom dari tabel yang ditentukan. Jadi perintah dasarnya adalah select bintang from nama tabel. Nah, ini bisa dicontohkan kalau dari tabel yang sudah kita buat di bagian atas tadi, select bintang from mahasiswa, select bintang from mata kuliah, select bintang from apa tadi ya, KRS kalau nggak salah. Nah, kayak gitu. Terus ada select berdasarkan kolom name-nya saja. Nah, query-nya seperti ini, sintak dasarnya. Jadi ada select kolom 1, kolom 2, Aku dari tadi ngomong kolom anak. 3, dari nama tabelnya apa, kayak gitu. Nah, ini dicontohkan di tabel mahasiswa kan tadi ada ID, ada nama, ada alamat, ada tanggal lahir. Nah, kita hanya ingin mencari nama dan alamat saja. Nah, itu tinggal dicari, select nama kolomnya apa, nama dan alamat dari mana, tabel mahasiswa. Oke, selesai. Terus juga ada distinct, ada count. Oh, yang contoh distinct ini tapi salah, karena di tabel tadi nggak ada atribut jurusan, bisa diganti dengan nama kolom yang lain ya. Terus ada count jumlah. Jadi kita bisa tahu di tabel mahasiswa itu jumlahnya ada berapa sih datanya. Bisa kita count seperti ini. Terus kemudian ada, nah ini tadi untuk memfilter. Jadi misalkan kita nggak mau mengambil seluruh data, kita cuma pengen tahu biodatanya dari John. Di tabel mahasiswa itu gimana caranya? Kita bisa select bintang from nama mahasiswa where nama sama dengan John. Kalau misalkan kita pengen tahu nama ID-nya, NRP-nya John itu berapa, berarti ini nanti tinggal diganti bintangnya ke ID-nya dia. Select ID from mahasiswa where namanya John. Nanti kita bisa tahu ID-nya John ini berapa, kayak gitu. Terus bisa juga ada function order by, jadi ini untuk mengurutkan tadi, fungsinya mengurutkan. Sintak dasarnya seperti ini, implementasinya di bagian bawah. Jadi kita mau mensorting di tabel mahasiswa, order by, di order berdasarkan nama secara ascending. Berarti nanti yang namanya A, B, C, D, E itu nanti berdasarkan abjad ya, ascending. Kalau yang kebalikannya kita gunakan descending seperti ini. Terus bisa juga kita menggunakan group by, tapi itu dicontohkan minggu depan saja, join, select union untuk menggabungkan. Jadi bisa di union digabungkan. Jadi dua select dijadikan dalam satu tabel, bisa juga modelnya kayak gini. Nah, ini masih dasar-dasar aja, nanti bisa kalian uji cobakan ke data kalian masing-masing ya. Oke, simple aja untuk materi yang hari ini tuh hanya untuk belajar select-select aja. Nah, ngomong-ngomong masalah tugas, ada 17 kelompok ya kalau nggak salah ya. Dan ada kelompok baru yang belum mengirimkan, ada kelompok lama yang belum mengirimkan juga. Terus kemarin saya lihat sekilas yang dari hasil review saya minggu kemarin sebelum UTS itu kan masih banyak kekurangan ya. Kita nggak tahu ini sudah ada perbaikan apa belum. Coba kita cek satu saja. Nah, ini sudah kelihatannya sudah ada perbaikan dari yang sebelumnya ya. Jadi di awal itu pasti ada studi kasusnya, kalian ceritakan harus bagaimana. Misalkan ini masalah tentang reservasi. Studi kasusnya apa nih? Loh, ini studi kasusnya apa? Judulnya nggak ada ya? Ini judulnya jangan penilaian tengah semester ya. Tugasnya apa ini? Laporan studi kasusnya apa? Reservasi apa tadi? Reservasi kamar hotel ya. Oke, ditulis. Admin harus apa? Oke, ini ceritanya. Minta data diri, oke. Nah, terus, ini reservasinya berarti tidak online ya? Ada kelompok satunya.
Nah, ini kenapa studi kasus harus ditulis secara detail, karena biar kita tahu nanti rancangan basis datanya seperti apa. Kalau di sini ada admin bla 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 minta data diri, setelah data diri lakukan reservasi kamar, berarti ini ibaratnya kayak data penyimpanan aja ya, kita nggak bisa melakukan reservasi secara online ya berarti, manual ya. Reservasinya harus datang ya. Kalau kayak gini apa bedanya dong sama disimpan aja di Excel kira-kira datanya? Kenapa perlu basis data kira-kira? Oke. Oke lah. Nanti ya akan ada sesi diskusi per kelompok yang saya ngambil dan Bu Weni ngambil nilainya dari situ juga. Jadi dikombinasi dari nilai kelompok ini nanti juga ada diskusi per kelompok. Nanti di situ terlihat secara individu siapa yang mengerjakan, siapa yang enggak, siapa paham, siapa enggak kayak gitu ya. Jadi benar-benar ya kelihatannya kalau kalian pasif, ya pasti banyak yang nggak lulus dan kalian harus mengulang. Dan sebenarnya saya nggak berharap seperti itu, jadi tolong kerjasamanya silahkan aktif dalam komunikasi kita. Oke. Level 1 sudah. Nah, ini ada tamu pelanggan juga. Pemesanan kamar admin. Ini kan ada entitas tamu ya. Ini basis data atau entitas atau apa yang kotak ini ya? Nah, ini kan harus sama. Nah, kalau di sini kan ceritanya tamu bisa melakukan, kalau seperti ini ceritanya berarti tamu itu bisa melakukan reservasi secara langsung tanpa harus menyerahkan datanya ke admin hotel. Berarti ceritanya yang di studi kasusnya ini kurang sesuai. Harusnya diceritakan bahwa pengunjung itu bisa melakukan reservasi secara mandiri, kemudian menunjukkan bukti bayar, lalu si admin melakukan approval bukti bayar tersebut, kemudian nanti memberikan bukti pembayaran atau apapun yang bisa digantikan dengan kunci kamar ketika check-in, misalkan diceritakan seperti itu. Karena kalau dilihat dari sistemnya ini berarti tamu itu bisa mengakses sistemnya. Enggak cuma lihat pencarian kamar aja, harusnya dia bisa memesan juga. Dan admin nanti bisa memvalidasi approval dari pembayarannya, kayak gitu. IRD-nya kok terlihat aneh ya? Oke, nanti dibahas lebih detail lagi. Nah, harapannya ini sudah mulai proses insert kan. Nah, untuk minggu ini silakan diinsertkan banyak data di seluruh tabel yang sudah kalian buat. Jadi nanti itu nilainya semuanya ada di sini. Dokumentasinya ada di sini. Kalau ini kan kemarin yang sekilas aja penambahan kamar untuk insert data saja. Nah, untuk minggu ini yang perlu kalian lakukan adalah menginsertkan seluruh data di seluruh tabel kalian, dan datanya itu harus bervariasi. Maksudnya bervariasi tergantung studi kasusnya. Misal studi kasusnya adalah reservasi kamar hotel. Berarti nanti di data yang diinputkan harus ada data transaksi untuk di bulan berbeda, di tanggal berbeda. Terus ada reservasi untuk jenis kamar yang berbeda, misalkan kayak gitu. Tapi di data tersebut juga ada data ganda, misalkan sama-sama reservasi untuk tanggal sekian tapi kamarnya berbeda. Jadi gitu. Data yang dimasukkan juga bervariasi agar nanti kalau kita gunakan function-function seperti maksimum, minimum, sum, terus average gitu, atau group by misalkan. Nah, itu
bisa ada data yang benar-benar tetap yang bisa ditampilkan dari basis data yang kalian rancang itu. Begitu juga dengan studi kasus yang lain, reservasi tiket, segala macam reservasi ini menurut saya semuanya konsepnya sama, cuman bedanya itu di atributnya saja. Misalkan kalau kamar hotel berarti ada atributnya, nanti ada kamar, ada tipe kamarnya, harga kamarnya, fasilitasnya misal. Kalau tiket kereta berarti jenis keretanya, dan lain sebagainya kayak gitu. Terus reservasi tiket pariwisata ini berarti nanti bedanya di model reservasinya sama, cuman atributnya yang berbeda, nama tempat pariwisata, terus mungkin nanti ada atributnya jam buka, jam tutup, atau apa, kayak gitu ya. Sama semua untuk jenis reservasi. Jadi mungkin bisa saling diskusi atau mungkin melihat kerjaan temennya biar itu bisa jadi referensi kalian, gitu. Terus kalau pemesanan juga sama sih pemesanan. Sistem informasi perpustakaan ini bagus juga, bisa dicontoh. Laundry juga, aplikasi ojek inline belum pernah lihat, manajemen apotek belum pernah lihat. Oke, nah jadi kayak gitu ya, kilas untuk hari ini. Coba. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Silahkan. Permisi Bu, izin bertanya. Ya. Tadi untuk kelompok 1 berarti revisi di bagian studi kasusnya ya Bu, atau bagaimana? Oh, di kelompok 1. Oke, studi kasusnya direvisi dulu. Karena kan itu nanti konsepnya gimana? Kalian ingin pengunjungnya bisa reservasi di awal kan ya? Iya, Atau, betul Bu. oh ya kan. Oke. Berarti kalau kayak gitu, Ini kalau kasusnya diubah, terus habis itu, nah coba didetilkan lagi. Tadi kalau misalkan, masih ada nggak ya tadi? Sekalian kita bahas ya, kalau itu saya share screen lagi yang itu tadi. Oke, ini yang kerjaan dari kelompok 1 tadi ya. Ada kamar, ID kamar, namanya, deskripsinya, jumlah kamarnya. Nah, coba kalian diskusi berkelompok ya. Kamar ini maksudnya ada jumlah kamar. Ini ID kamar, terus harga. Nah, kalau kamar hotel itu apakah penyimpanannya seperti ini ya? Ini maksudnya jumlah kamar untuk. Nah, kalau nomor kamarnya itu di mana ya nyimpennya itu kira-kira? Kalau berdasarkan ID-nya, kenapa kok di sini ada jumlah kamar? Kan biasanya ada toh ID kan misalkan. setelah Permisi Bu. nanti memang Jadi waktunya untuk diskusi selesai referensi itu untuk semua kami, bisa menjadi bekal kamar kalian yang semua ada di untuk dalam kamar itu untuk melanjutkan ini Bu, ke kamar yang jenjang tersedia Bu. Oh, kayak gitu. Jadi berarti gini, tetap kan kamar itu ada nomornya, kan? Misal nomor 102, 103, bla bla bla, ada deskripsi, ada harganya. Nah, ini nggak usah ada jumlah. Kalau ketersediaan ya status aja, bisa ditulis status ready atau tidak, misalkan kayak gitu. Nah, nanti kan berelasi. Berarti satu kamar ini bisa banyak pemesanan atau one-to-one ya harusnya ya, satu kamar satu pemesan kayak gitu ya. Karena kamarnya kan atau gimana menurut kalian? Many to many harusnya Bu. Oh gitu. Oke, ini pemesanan admin tamu
Ada pemesanan kamar. Kenapa ada pemesanan dan juga ada pemesanan kamar? Sebelumnya, Bu, izin menjawab ya Bu ya. Ya, Perkenalkan nama saya Putra yang membuat PR kami ya Bu ya. Jadi kenapa biar ada pemesanan kamar, soalnya itu dari kamar ke pemesanan itu nggak bisa langsung berelasi Bu, yaitu many to many kan. Jadi kan standarisasinya harus terbentuk tabel baru tuh Bu. Nah jadi tabel itu menyimpan ID kamar sama ID pemesanan. Itu. kalau Kita perlu misalkan masalah model, oke, kalau misalkan modelnya seperti ini, apakah bisa memfasilitasi adanya pemesanan 2 kamar yang berbeda dari satu akun? Gimana Bu? Tujuannya apa? Misalkan saya satu akun, saya login terus saya memesan beberapa kamar, tapi di satu transaksi pemesanan bisa? Bisa. Bisa Bu. Jadi gini Bu, tetap nanti outputnya itu tetap keluar di 2 data, entah nanti di sistemnya di aplikasinya kita pakai select option yang bisa memilih lebih dari 1 kamar gitu mungkin bisa. Saya nambah dikit Bu Sofia ya. Mhm. Benar Mas, kalau saya kan tadi bilang antara kamar dengan pemesanan itu hubungannya many to many, maka yang ada di tengah itu akan membentuk tabel baru, begitu kan maksud Anda ya? Mhm. Nah, tabel baru Anda itu Anda kasih nama pemesanan kamar, benar seperti itu Mas? Iya Bu, benar Bu. Nah, berarti kamar Anda, tabel kamar itu nyambungnya ke pemesanan kamar, lalu pemesanan ke pemesanan kamar benar. Jadi bukan kamar yang tetap nyambung ke pemesanan, bukan. Tapi kamarnya jadi nyambung ke pemesanan. Karena yang berhubungan kan many to many kan relasinya jadi tabel kan. Nah, relasinya Permisi Bu, kamar kan itu berhubungan dengan pemesanan kamar. itu kayaknya kamar sudah nyambung ke pemesanan kamar Bu. Di sebelah mana ya? Itu kok saya lihatnya kamar nyambungnya ke Ke pemesanan. bawah gini ya? Itu Bu, ya itu maksudnya gitu maksudnya. Itu kayaknya kurang Oh, rapi aja gitu. Kayaknya kurang rapi dilihat, jadi kayak nggak tersambung. oh, jadi ya benar kalau gitu Mas. Berarti yang kamar ke pemesanan kamar itu one to many, pemesanan ke pemesanan sudah one to many juga. Kalau sudah benar seperti itu berarti sudah benar. Terus mengenai untuk nomor kamar tadi sebaiknya di pemesanan kamar itu Anda tambahkan keterangan aja, nomor kamar nanti di situ nulisnya. Gitu. Iya Bu, baik Bu. Oke, ini gambarnya agak dirapikan ya Mas ya. Jadi kan seolah-olah ini kayak kamar ke pemesanan bantuan, terus pemesanan ke publik ke pemesanan kamar ini kok ada 2 relasi ini jadi confusing. Dirapikan aja. Ya Bu, saya kemarin Oke. coba narik lagi, tetap gitu. Nggak bisa. Ya Bu, jadi tetap saya juga bingung. Oke, ini sudah diuji coba di Excel-nya kemarin atau mungkin langsung ke SQL-nya? Udah satu pemesan untuk 2 jenis kamar yang berbeda bisa? Jadi izin menjawab ya Bu ya. Kalau satu pemesanan dengan 2 kamar yang berbeda, nanti di aplikasinya mungkin bisa kita alih Bu. Tetapi nanti outputnya tetap jadi dengan akun yang sama, tapi 2 data yang berbeda. Gimana caranya? Ini sudah dicoba? Mungkin Excel-nya apakah udah Heeh, apakah di ada Excel-nya sudah apa ada. belum? Sudah ada. Iya. Di mana? Untuk Excel-nya di file tadi Bu. Jadi ada satu halaman itu judulnya Di mana? ada di PDF itu coba di scroll Bu atau naik. Oh, di scroll? Mhm. Oh, ini. Yang atas muncul. Berarti langsung skill-nya nih ya Pak ya. Coba gimana? Yang mana yang mana? Ini. Maksudnya yang mapping-nya Sepertinya loh. di atas Bu. Coba ke atas.
Lagi buka atas lagi. Nggak ada, ini udah yang paling atas. Nah, itu. Oh, ini dong. Oh ya. Oke, kita coba lihat ya. Oh, ini saya. Kalian terlihat nggak ini screen saya yang Excel? Sudah. Oke, baik. Kita lihat tabel pemesanan. Jadinya ini ya. Tanggal sekian, ID tamunya ini, ID adminnya ini jumlahnya 1, totalnya gini, statusnya sukses. Status sukses ini berdasarkan apa? Mereka mau input hasil pembayaran, detail pembayaran nggak sih? Apa ya? Bukti bayar nggak sih? Harusnya. Untuk admin menentukan ini sukses atau enggak itu. Iya, Bu. Berarti ini kurang 1 kolom ya? Iya, Kolom lagi untuk transaksi. bukti bayar. Iya, bukti bayar. Oke. Terus yang tadi yang katanya bisa pesen, jumlahnya kan 1 semua ya ini. Di bawah, Bu. Ini ID tamu, ID admin, ID transaksinya ini 224 ini. Kita lihat tabel pemula. Ini ID kamar, ID pesanan. ID kamarnya 111, ID pemesannya begini. Nah, terus kalau datanya, itu tadi yang saya minta tadi, kamarnya beda. 2 orang pengen kamarnya beda gimana caranya? Itu nge-insert-nya apa nge-select-nya? Apanya? Masukkan datanya apa Masukkan nge-get datanya. Masukkan datanya. Heeh. Kan tetap satu-satu. Loh. Nggak gitu dong. Kalau saya lihat itu Kan harus di transaksi yang sama. sepertinya dari case-nya mungkin tidak mengambil itu, Bu, sepertinya. Di case yang di Excel ini, Bu, ya. Iya, Kalau misalnya belum seperti itu. Kalau semisal nanti satu user itu bisa memesan lebih dari 1, itu seharusnya di tabel pemesanan kamar kan sudah terlihat kalau ID kamar sekian itu dipesan oleh 224, terus yang misalnya Ibu ya, ini yang 1112 itu dipesan oleh 224 juga gitu kan. Dan dari situ mungkin bisa terlihat. Nah, karena ini case-nya hanya satu-satu, jadi kayak belum terlihat full gitu. Ya, jadi tolong direvisi lagi. Coba didiskusikan dulu. Pemesanan ini harus bisa menyimpan 1 transaksi itu 2 pemesanan. Sama juga kayak konsep pembelian. Jadi kalau misalkan kalian di supermarket atau beli barang online apa gitu kan, di Shopee atau di mana, itu kan sekali transaksi atas nama orang yang sama dikirim via alamat yang sama, itu kan 1 transaksi berbagai jenis barang dengan jumlah yang berbeda juga. Nah, ini kan harusnya pemesanan juga bisa kayak gitu, nggak 1 kali pesan 1 kamar terus saya log out, terus saya pesan lagi. Nggak usah log out sih, maksudnya harus bikin pesanan baru lagi, harusnya kan nggak seperti itu toh. Terus pemesanan misalkan tiket kereta api juga, kereta api nanti kalau yang studi kasusnya kereta api atau pesawat, kalau misalkan kereta api, kalau kalian coba lihat di KAI itu kan juga ada mau berapa nama penumpangnya beda-beda misalkan. Terus kalau kalian coba pemesanan kamar ini di Traveloka misalkan, coba kalian lihat di situ kan nanti ada mau pesan atas nama sendiri atau atas nama orang lain misalkan seperti itu. Nah, mungkin kan berarti ada data orang lain yang mungkin diinputkan untuk pemesanan kamar itu. Karena mungkin nanti dicocokkan sama ID-nya, KTP-nya atau apa, bener nggak sih yang memesan ini kayak gitu. Jadi untuk membuat rancangan seperti ini ya, kalau misalkan memungkinkan untuk coba studi kasus yang asli, ya kalian coba misalkan di reservasi tiket pesawat atau kan kereta itu kan bisa, ini pun di Traveloka sebenarnya bisa lihat semua kan dari situ paling tidak kalian tahu, oh alurnya seperti ini, data yang mungkin disimpan tuh, oh ini toh, minta KTP toh ternyata, oh minta ini toh. Nah nanti baru kalian coba pikirkan dirancang gimana nih biar bisa menyimpan data-data seperti itu, kayak gitu. Itu 1. Terus yang kedua lagi coba lihat kalau misalkan kasusnya perpustakaan atau apa, itu kan di Google banyak sekali toh contoh perancangan yang sudah ada gitu. Sampai
Jangan basis data reservasi. Pada hotel. Nah, bisa juga pakai jurnal-jurnal juga. Ini kayak gini aja nanti bentuknya jurnal. Jadi jurnal ini adalah yang sudah dikerjakan. Oh ya, ini saya belum share all screen ya, jangan-jangan sebentar ya. Saya stop share dulu, saya share all screen. Oke, ini perancangan sistem informasi reservasi online pada hotel XX. Kelihatan ya? Ini ada basis datanya enggak? Enggak semua ada memperlihatkan basis datanya sih memang. Jadi dicari yang ada misalkan. Oh ini enggak ada. Atau nah ini banyak sekali contoh-contohnya. Kalau misal nggak gitu kita coba lihat di image-nya juga biasanya ada masih proses. Jarang yang ngasih. Nah ini. Oh sayangnya gambarnya pecah ya. Ini reservasi apa ya ini tadi? Lupa belum lihat. Nah, kalian nggak harus mulai dari awal. Dari sini paling enggak kalian lihat. Toh tapi nggak selalu yang walaupun sudah jadi jurnal kayak gini benar ataupun sesuai dengan studi kasus kalian masing-masing. Pertanyaan reservasi order menu. Oh, ini reservasi untuk makanan. Tapi konsepnya mestinya kalau sama-sama reservasinya mestinya hampir mirip. Jadi kita bisa lihat di sini. Jadi untuk referensi kalian. ID transfer. Nah, di sini. Kalau di sini ada juga yang bukti transfernya itu jadi tabel terpisah. Seperti ini. Mungkin aja kayak gini. Jadi kalian sesuaikan nanti yang sesuai dengan studi kasus kalian tuh yang mana kira-kira kayak ini. Nah, ada juga kan yang di sini ada banyak sekali ini. Ini sama kayak yang tadi. Perhotelan. Apa ini? Perhotelan. Kalau ini menyimpan data di hotel, tidak hanya reservasi aja. Rancangan basis datanya. Kira-kira di sini. Nah, ini. Misalkan dari sini kita bisa lihat kalau studi kasusnya tadi kamar itu punya tipe kamar, punya nama kamarnya, ada gambar, mungkin ada deskripsinya, mungkin ada kebijakan. Oh ini sama kayak punya kalian tadi ada jumlahnya juga, ada harganya. Terus di booking nanti ada biaya, terus ada statusnya, ada ID tamunya, tipe kamar, ada tanggal check-in, check-out-nya. Di punya kalian tadi ada nggak check-in, check-out-nya? Terus tanggal bookingnya kira-kira kapan, ini tamunya, hampir mirip kayak punya kalian ya, kalau yang ini tadi. Oke, jadi kayak gitu ya, tidak saya bahas satu persatu. Intinya untuk booking, pastikan bisa untuk melakukan booking dalam satu kali transaksi itu beberapa jenis dan beberapa item. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tapi teman-teman hati-hati kalau online itu misalnya kalian tadi browsing gitu ya, itu belum tentu benar ya. Jadi silahkan dicek lagi barangkali bisa saja itu adalah juga tugas sesama mahasiswa yang mereka upload. Jadi belum tentu itu benar. Jadi bisa kalian jadikan referensi, cuma kalian harus recheck lagi apakah benar seperti itu atau enggak. Gitu aja. Oke, terima kasih tambahnya Bu Weni. Ya, ada pertanyaan lain lagi? Oke.
Oke, nggak ada ya. Berarti udah jelas ya, simpel aja. Jadi waktu yang Miss Bu, ya, ini berarti untuk yang pertemuan 8 ini harus mengimplementasikan select semua Bu ya? Ada order, ada group by, ada distinct, ada count, terus ada agregat function itu, yang sum itu, terus ada juga yang join juga harus diterapkan juga Bu ya? tidak harus sebanyak itu. Kalau mau mengimplementasikan aja sebenarnya dari nanti yang laporan praktikum tadi itu bisa saya share ke kalian. Kalian coba melalui 3 tabel itu tadi aja yang mahasiswa, KRS, dan mata kuliah itu bisa untuk mencoba. Nah, yang paling penting sekarang adalah kalian mencoba menginsertkan seluruh data dulu di tabel yang sudah kalian buat. Jangan lupa query insert-nya itu ditaruh di laporan ya. Ditaruh di laporan, jadi semua kelompok bisa mempraktekkan itu. Dan dibagi juga tugasnya. Toh kalian satu kelompok 10 orang. Tabelnya paling nggak ada 10. Nah, satu orang misalkan menginsertkan di tabel apa. Jumlahnya misalkan satu tabel itu ada 10 atau berapa. Nah, baru nanti dari data-data itu yang sudah diinsertkan, baru nanti coba kalian coba query select tadi. Select, pakai where, gitu-gitu aja. Select dari tabel. Untuk awal ini biar kalian paling enggak familiar dulu sama query-query-nya. Ada join, tapi join nanti secara detail atau group by, order by itu dibahas di minggu selanjutnya. Jadi cukup ngerti aja saat digrupkan satu tabel, oh kayak gini. Tapi detailnya nanti ada di pertemuan minggu selanjutnya. Itu terus ya yang penting insert datanya dulu karena dari data yang kalian itu yang sudah kalian miliki rancangan itu nanti sangat bermanfaat untuk kita praktekkan nyoba-nyoba di materi selanjutnya. Group by, join, agregat, sum, max, min, kayak gitu. Ya. Terserah mau diimplementasikan, mau pakai Postgre, mau SQL, mau Access, nggak apa-apa. Yang penting konsepnya nanti paham. Ada lain lagi yang mau didiskusikan? Oke, kalau nggak ada, waktu yang tersisa bisa digunakan untuk mencoba-coba ya, untuk melakukan mulai insert data, terus setelah insert nanti query select-nya dicoba-coba. Firman, mau ada yang ditanyakan? Tidak ada. Bu Weni mau ada tambahan? Mau disampaikan materi ataukah? Sudah, Bu. Sudah, oke, terima kasih. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, silakan waktu yang tersisa digunakan untuk diskusi kelompok. Kalian bisa membuat Zoom sendiri, game sendiri untuk membahas tugas kalian ya. Oke, baik. Saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih yang sudah join. Semoga apa yang kita diskusikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Ya, izin Terima kasih, Bu.